Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi berikutnya, yaitu masih tentang Shu'abul Iman. Kita nanti akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai materi, biar lebih semangat, kita tepuk dulu ya anak-anak semua. Ya, tepuk semangat. Semangat. Yo, tepuk tangan deh semuanya. Terima kasih ya anak-anakku, semoga dengan tepukan tadi kita lebih semangat untuk mempelajari materi kita hari ini tentang Shu'abul Iman. Baiklah, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. A'udzu Selanjutnya kita tadarus terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka buku paketnya, yaitu surat An-Nisa ayat 135. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Semoga dengan tadarus tadi kita lebih memahami ya tentang apa itu cabang-cabang iman, sehingga nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Ali Rahman Yoga, Alisa Dwi Rizkiani, Zayan Kabit. Yang tidak berangkat siapa hari ini? Diandra. Kenapa? Ya, izin ya. Terus satu lagi siapa? Lizam. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai materi ya, akan Ibu tanyakan dulu, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Shu'abul Imannya tentang apa kemarin? Pengertian dan dalil Shu'abul Iman. Ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya, masih ke Shu'abul Iman, tetapi lebih kepada pengelompokan dari cabang-cabang iman tersebut. Akan Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Shu'abul Iman itu semuanya ada berapa jumlahnya? Siapa? Gadis? 77. Shu'abul Iman itu terbagi menjadi berapa kelompok? Siapa yang bisa jawab? Iya. Ada 3. Apa saja? Iya. Terus niat, akidah, hati. Yang kedua? Lisan. Yang ketiga? Iya, perbuatan atau anggota badan. Baiklah anak-anakku, untuk materi hari ini kita akan menjelaskan yaitu pengelompokan Shu'abul Iman ya, berikut dengan contoh-contohnya. Ya, jadi Shu'abul Iman seperti tadi yang dijawab oleh teman kamu, bahwasanya pengelompokannya ada 3. Yang pertama adalah dari segi niat, ya, segi lisan, satu lagi adalah kategori anggota badan. Terus kita nanti akan menyampaikan, yaitu menjelaskan tentang tanda-tandanya orang beriman itu apa saja.
problematika keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan satunya lagi adalah hikmah. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, ya, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membuat mind map atau biasa kalian kenal dengan namanya peta konsep, ya. Jadi kalian membuat mind map tentang makna Syu'abul Iman. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, serta meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nilai profil pelajar Pancasila, ya, dan pelajar rahmatan lil alamin, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah mandiri, keempat bernalar kritis, yang kelima adalah kreatif. Kemudian untuk profil pelajar rahmatan lil alaminnya, yaitu yang pertama berkeadaban, yang kedua adalah keteladanan, yang ketiga yaitu kesetaraan, dan yang keempat yaitu toleransi, serta yang kelima adalah dinamis dan inovatif. Itulah ya untuk profil pelajar Pancasila sama profil pelajar rahmatan lil alamin yang harus anak-anakku semuanya kuasai setelah mempelajari materi ini. Kemudian metode kita yaitu menggunakan metode project based learning, ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan satu buah proyek yaitu membuat mind map, ya, dengan aplikasi Canva. Sudah kenal ya aplikasi Canva ya? Nah, kemudian nanti kalian tetap dibagi menjadi beberapa 3 kelompok, ya. Kalian bekerja secara kelompok membuat mind map tentang pengelompokan Syu'abul Iman melalui aplikasi Canva. Kemudian selanjutnya adalah presentasi, ya. Untuk teknik penilaiannya di awal tadi sudah Ibu tanyakan beberapa soal, itu adalah asesmen awal. Kemudian yang kedua asesmen formatifnya yaitu dengan observasi mengawati proses pembelajaran kalian, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nanti kalian mengerjakan soal-soal lewat Google Form. Jadi disiapkan untuk HP-nya, ya. Demikian juga dengan kuotanya. Nanti bisa dikerjakan setelah kita selesai mempelajari materi ini. Baiklah anak-anakku, yang berikutnya anak-anak bisa mengamati video. Sebentar akan Ibu putarkan video, ya, nanti diamati terlebih dahulu. Untuk berikutnya anak-anakku silakan bisa mengamati video, ya, yang Ibu tayangkan, ya. Nanti kalian bisa menjelaskan isi dari video tersebut itu apa. Ya, silakan bisa diamati terlebih dahulu. Terima kasih anak-anakku sudah mengamati untuk video yang sudah tadi Ibu tayangkan. Untuk berikutnya silakan bisa dijelaskan siapa yang mau menerangkan apa sih isi video yang tadi sudah Ibu tayangkan. Ya, silakan Haifa. Dan kita bisa melakukan seluruh refleksi keimanan. Keimanan kan meningkat. Sebaliknya, jika tidak bisa melakukan sebagian dari refleksi keimanan, maka iman akan menurun. Ya, terima kasih Haifa, ya. Jadi itu isi yang pertama daripada video tersebut, yaitu intinya adalah menerangkan tentang refleksi iman atau cabang-cabang iman. Kalau kita melaksanakannya semuanya, maka keimanan kita bisa meningkat. Sebaliknya kalau tidak bisa melakukannya atau bahkan kita hanya sebagian saja melakukannya, maka keimanan kita akan menurun. Mungkin satu lagi, ya. Nah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ya, terima kasih ya untuk anak-anakku yang sudah bisa menjelaskan dari isi video yang tadi Ibu tayangkan. Berikutnya sebelum kita ke project, ya, mengerjakan mind map,
BM akan menerangkan dulu materi untuk hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita ke project, BM akan menerangkan dulu tentang macam-macam Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokannya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya 3 kategori atau cabang iman yang 77 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kategori niat, ya, akidah dan hati. Yang kedua lisan atau ucapan. Yang ketiga adalah seluruh anggota badan. Sekarang kita bisa lihat apa saja sih, ya, yang termasuk dalam kategori niat, kategori lisan dan anggota badan. Yang dimaksud dengan cabang iman berkaitan dengan niat, ini tentu menitik beratkan pada jiwa atau hati, ya, karena pusat daripada keyakinan seseorang adalah hati. Jadi orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang teguh. Ya. Kemudian yang dimaksud di dalam cabang niat, akidah dan hati itu terdiri dari 30. Di antaranya adalah itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Apa itu yang dimaksud dengan cabang iman berkaitan dengan lisan? Ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW berkata bahwasanya lisan orang yang berakal itu muncul dari balik hati nuraninya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya itu bermanfaat baginya, maka ia akan berbicara. Namun sebaliknya, bila dapat berbahaya, maka dia akan menahan diri. Nah, sementara hati orang yang bodoh itu terletak pada mulutnya. Dan ia berbicara apa saja yang sesuai yang dia kehendaki. Cabang iman dari lisan itu diantaranya adalah membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima berdoa. 6 zikir kepada Allah, termasuknya adalah istighfar. Dan yang ketujuh adalah menghindari bacaan yang sia-sia. Selanjutnya yaitu cabang iman dari kategori perbuatan. Cabang iman dari anggota badan itu yang dimaksud adalah yang namanya iman itu tidak hanya sekedar sebatas pengetahuan makna saja, ya, tetapi ya yang namanya iman itu adalah juga harus diamalkan secara lahiriah, ya. Lah yang termasuk di dalam cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan itu jumlahnya ada 40. Di antaranya adalah tanda-tandanya orang yang beriman, itu diantaranya adalah jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya. Terus yang kedua senantiasa bertawakal. Yang ketiga selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholat. Yang keempat menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Yang kelima menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang ketujuh adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tanda-tandanya orang yang beriman. Sedangkan problematika yang sering kita hadapi di kehidupan kita itu diantaranya masih banyak mukmin yang saling mendengki, ya, dengan kenikmatan yang diberikan Allah. Kadang kita iri kepada sesama mukmin yang lain sehingga sampai memiliki sifat dengki. Kemudian kaum muslimin yang membenci kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Hikmahnya, manfaatnya dengan kita mengimani adanya Syu'abul Iman. Yang pertama adalah iman bisa menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk, ya. Terus yang kedua, iman bisa menanamkan sikap takut menghadapi yang namanya kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang berikutnya, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Iman mendatangkan
Peruntungan yang berikutnya, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Baiklah, itu ya untuk penjelasan dari Bu Emi. Selanjutnya kalian akan mengerjakan project, yaitu membuat mind map. Ya, silahkan bisa berkelompok terlebih dahulu. Ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan bisa berkelompok terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mengerjakan mind map ya dengan aplikasi Canva, untuk selanjutnya kalian bisa mempresentasikan diwakili oleh teman-teman kamu dari satu kelompok. Silahkan, bisa dimulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang pertama, mencintai dan membenci karena Allah, iman kepada kebangkitan, iman kepada malaikat, meninggalkan kecintaan kepada dunia, ridho dengan takdir Allah, kasih sayang termasuk mencintai anak kecil. Yang terakhir, ikhlas tidak riya dan menjauhi munafik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku ya, kita sampai pada akhir pembelajaran untuk hari ini ya. Ada penguatan yang perlu anak-anakku ketahui, bahwasanya yang namanya iman, Islam, dan ihsan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus berjalan secara beriringan ya. Barang siapa mengurangi atau memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah dari sebagian agamanya. Oleh karenanya, konsekuensi kita orang yang beriman maka harus merefleksikan ya, dari seluruh cabang-cabang iman itu kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar keimanan kita menjadi sempurna dan semakin terus meningkat ya. Untuk materi kita selanjutnya itu akan ada materi tentang akhlak madmumah, yaitu berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa, dan sebelumnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan bisa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri adabannas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.